Puji syukur kepada Tuhan kita panjatkan pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi bersama dengan cabang kebaktian Bogor dalam edisi Jumat 22 Oktober 2021 dengan firman Tuhan kita akan baca Yeremia 26 ayat 1 sampai 15. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami tundukkan kepala, kami bersyukur dan kami memuliakan nama-Mu. Kami menyiapkan hati kami diisi oleh firman-Mu. Sampaikanlah kepada kami, bahkan Roh Kudus menolong kami, sehingga firman Allah dapat kami mengerti dan melakukan dengan baik dalam hidup ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia 26 ayat 1 sampai 15. Yeremia mau dibunuh karena menubuatkan kemusnahan bait suci. Nabi Uria dihukum mati. Pada permulaan pemerintahan Yoyakim anak Yosia Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan bunyinya. Beginilah firman Tuhan. Berdirilah di pelataran rumah Tuhan dan katakanlah kepada penduduk segala kota Yehuda yang datang untuk sujud di rumah Tuhan. Segala firman yang kuperintahkan untuk kau katakan kepada mereka, janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing mau berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat. Sehingga aku menyesal akan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka oleh karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Jadi katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Jika kamu tidak mau mendengarkan aku, tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku para nabi yang terus-menerus kuutus kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkan, maka aku akan membuat rumah ini sama seperti Silo dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi. Para imam, para nabi dan seluruh rakyat mendengar Yeremia mengucapkan perkataan-perkataan itu dalam rumah Tuhan. Lalu sesudah Yeremia selesai mengatakan segala apa yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat itu, maka para imam, para nabi dan seluruh rakyat itu menangkap dia serta berkata, engkau harus mati. Mengapa engkau bernubuat demi nama Tuhan dengan berkata rumah ini akan sama seperti Silo? Dan kota ini akan menjadi reruntuhan sehingga tidak ada lagi penduduknya. Dan seluruh rakyat berkumpul mengerumuni Yeremia di rumah Tuhan. Ketika para pemuka Yehuda mendengar tentang hal ini, pergilah mereka dari istana raja ke rumah Tuhan, lalu duduk di pintu gerbang baru di rumah Tuhan. Kemudian berkatalah para imam dan para nabi itu kepada para pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, orang ini patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah bernubuat tentang kota ini, seperti yang kamu dengar dengan telingamu sendiri. Tetapi Yeremia berkata kepada segala pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, Tuhanlah yang telah mengutus aku supaya bernubuat tentang rumah dan kota ini untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengar itu. Oleh sebab itu perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Tetapi aku ini sesungguhnya, aku ada di tanganmu, perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar di matamu. Hanya ketahuilah sungguh-sungguh bahwa jika kamu membunuh aku, maka kamu mendatangkan darah orang yang tak bersalah atas kamu dan atas kota ini dan penduduknya, sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu. Amin. Tema kita berani mengatakan kebenaran. Barani empokada katonganan. Sahabat terkasih Kristus, tentu kita masih ingat peristiwa runtuhnya pemerintahan Orde Baru. Salah satu yang bisa kita ingat ialah bagaimana perjuangan orang-orang yang menyatakan kebenaran. Sekalipun ancaman dan bahaya bisa menyerang mereka,
Banyak dari mereka yang diculik dan menghilang, tetapi hal itu tidak membuat yang lainnya takut. Mereka berani menyatakan kebenaran itu. Nabi Yeremia diutus Tuhan untuk menyampaikan kebenaran kepada penduduk kota Yehuda tentang penghukuman jika mereka tidak mau mendengarkan Tuhan. Hal itu karena penduduk kota Yehuda tidak lagi mendengar pada utusan Tuhan, baik hamba-hamba Tuhan maupun para nabi. Dengan penuh keberanian Nabi Yeremia mengatakan kebenaran tersebut kepada seluruh penduduk Yehuda yang datang beribadah di rumah Tuhan. Orang-orang kaget dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Orang kemudian menghakimi Yeremia dan mengatakan bahwa dia harus mati. Mereka menjadi marah kepada Yeremia karena ia menubuatkan keruntuhan kota mereka seperti di Silo. Dalam kondisi seperti itu, Yeremia tetap kuat dan mengatakan, Tuhanlah yang mengutus aku supaya bernubuat tentang kota ini. Karena itu perbaikilah hidupmu. Yeremia sadar bahwa ia harus setia melayani Tuhan dan menyampaikan kebenaran kepada semua orang. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga akan tetap setia menyampaikan kebenaran seperti Yeremia? Ataukah kita justru takut menyampaikan kebenaran karena merasa bahaya atau merasa tidak layak atau takut dibenci atau takut kehilangan pekerjaan? Mari melayani Tuhan dengan setia menyatakan kebenaran bagi sesama untuk kemuliaan-Nya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu. Memberikan pengingatan bagi kami, pengajaran bagi kami, untuk terus setia menyatakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan ini, dan untuk kemuliaan Allah. Berikan kekuatan, hikmat, tuntunan Roh Kudus-Mu. Kami sungguh-sungguh menghidupi kebenaran-Mu dan melakukannya dan menyatakan di tengah-tengah hidup ini. Bapa di sorga, siara hidup kami hari ini, kami mohon pertolongan kasih-Mu. Jauhkan kami dari gangguan anak-anak-Mu yang akan aktif bekerja hari ini, yang mencari pekerjaan, yang dalam kondisi sakit, yang sementara dalam studi, yang bergumul, yang mengalami duka cita, yang mengalami pergumulan-pergumulan hidup dalam masa-masa tua, bahkan yang bersyukur karena ulang tahun, keberhasilan. Tuhan berkati dan sempurnakan syukur mereka, dan hidup mereka terpelihara dalam bingkai kasih-Mu. Kami mendoakan bangsa dan negara ini. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami mengayomi masyarakat ini dan terus menegakkan kebenaran dan keadilan di negeri ini. Terima kasih Tuhan, tuntun hidup kami hari ini dan menjadi hormat kemuliaan nama-Mu. Ampuni dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi. Shalom.